Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jan Cynthia Cantika Ningtyas dengan NIM G0023-083. Saya berasal dari kelompok A9. Kali ini saya akan mempresentasikan anatomi dengan materi sistem digestiva. Baik, langsung saja ke yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dinding abdomen. Nah, untuk dinding abdomen ini dibagi menjadi dua, yaitu anterolateral dan posterior. Nah, apa sih perbedaan antara anterolateral ini dan posterior? Jadi, yang pertama untuk dinding abdomen anterolateral ini, yang pertama lapisan terluarnya ada kulit. Lalu lebih dalamnya lagi ada fascia superficialis. Yang dimana fascia superficialis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada fascia Camper dan juga fascia Scarpa. Pada pria biasanya fascia superficialis berlanjut membentuk lapisan fascia khusus berisi sabut-sabut otot polos yaitu fascia dartos. Nah, dari dalam area skrotum fascia dapat ditelusuri ke belakang berlanjut menjadi fascia coles. Biasanya fascia coles ini menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Lalu fascia Scarpa di inferior berlanjut ke paha dan di bawah ligamen inguinale bergabung dengan fascia lata. Lalu yang selanjutnya ada fascia profunda. Nah, untuk fascia profunda itu melekat di tiap-tiap otot. Fascia profunda sendiri terbagi menjadi beberapa. Ada yang melapisi yaitu musculus obliquus externus abdominis. Fascia profunda superficialis. Lalu yang melapisi internus itu ada profunda intermedia. Nah, lalu yang selanjutnya ada musculi et aponeurosis. Nah, musculi et aponeurosis ini terbagi menjadi beberapa, yaitu musculus obliquus externus yang berbentuk seperti kantong. Lalu ada musculus internus, dia berbentuk seperti huruf A, dia merupakan kebalikan dari musculus externus. Terus yang paling dalam itu ada musculus transversus. Itu yang paling dalam. Lalu lebih dalam lagi itu selanjutnya ada fascia transversalis. Nah, lalu selanjutnya setelah fascia transversalis ada juga fascia extraperitonealis. Nah, fascia extraperitonealis ini terdapat pada viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Jadi di dalam fascia extraperitonealis ini masih dibagi menjadi dua lagi, viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Nah, lalu yang selanjutnya ada peritoneum parietal yang menempel pada fascia extraperitonealis. Peritoneum parietal bersama dengan peritoneum visceral nanti akan membentuk cavum peritonei. Ada yang mayor, ada yang juga minor. Lalu kedua cavum ini akan berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploica winslowi. Nah, itu tadi untuk yang anterolateral. Lalu yang selanjutnya untuk yang dinding abdomen posterior itu lebih sederhana, kurang lebih itu sebenarnya sama. Tetapi untuk yang dinding abdomen posterior itu lebih sederhana, dalamnya juga sama. Akhirannya dia nyentuh lagi ke bagian ekstraperitonealisnya. Kayak dia itu lebih banyak muskulus-muskulusnya. Dia di lapisan pertama itu ada musculus latimus dorsi, terus di lapisan kedua itu dia ada musculus obliquus externus abdominis, lalu ada musculus erector spinae, lalu ada musculus longissimus dorsis, musculus serratus posterior inferior. Di lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, ada juga musculus obliquus internus abdominis. Lalu di lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas dan musculus transversus abdominis. Jadi kurang lebih sama dengan yang lateral, akan tetapi di posterior ini lebih banyak muskulusnya seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot-otot yang ada di abdomen. Nah, pada otot abdomen itu terdapat dua tipe otot, yang itu flat muscle dan vertical muscle. Untuk flat muscle sendiri itu ada tiga, yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Lalu untuk yang vertical muscle-nya itu ada dua, yaitu musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Nah, untuk yang flat tadi kan ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, sama musculus transversus abdominis.
Nah, musculus externus abdominis ini letaknya paling superficial dan bentuknya itu khusus seperti huruf F. Sedangkan musculus internus itu berbentuk seperti huruf A, jadi berlawanan dengan musculus yang externus. Dan yang paling profunda tadi ada musculus transversus abdominis yang berbentuk seperti garis-garis horizontal. Jadi musculus transversus itu lurus-lurus seperti itu. Nah, lalu yang vertikal tadi kan ada musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Nah, ini tuh merupakan sepasang otot yang dipisahkan oleh linea alba membentuk intersection tendinae yang letaknya setinggi processus siphoideus, umbilicus serta di antara keduanya. Intersection tendinae inilah yang membentuk tubuh kotak-kotak seperti roti sobek. Sedangkan musculus pyramidalis adalah otot langka yang tidak dimiliki 20% orang di dunia. Letaknya anterior dari musculus rectus abdominis yang bersama-sama akan membentuk vagina musculi recti. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi dari rectum proprium. Nah, untuk anatomi rectum proprium ini, sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura perinanalis atau flexura anorektal. Nah, kolon berbentuk S jika dilihat dari lateral. Flexura anorektal membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis atau bagian dari levator ani. Saat defekasi, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal kanal. Lalu sisi dalamnya itu ada tunika mukosa, terdapat plicae transversalis recti atau Houston. Di bawah lipatan ini, rectum mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Nah, ini tuh terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen tanocochigeal. Ampula recti memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Hal ini menjadikan ampula recti sebagai elemen penting lain yang mempertahankan kontinensi tinja. Lalu yang selanjutnya ada zona transisi dari rektum ke kanalis analis ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Nah, area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plicae transversalis recti. Terus kanalis analis ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plicae transversalis recti menjadi plicae longitudinal anal kanal seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu kanalis analis, yaitu merupakan bagian terminal dari intestinum crassum yang merupakan kelanjutan dari kolon sigmoideum. Kanalis analis ini terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Lapisan otot dan stratum longitudinal dari kanalis analis akan berkembang dengan baik, tidak ada tenia di sini. Zona transisi antara rektum dengan kanalis analis ditandai dengan perubahan dari lipatan transversal menjadi lipatan longitudinal atau yang biasa disebut dengan junction anorectalis. Nah, segmen anal terdapat 3 segmen dari anus, yaitu ada zona columnaris, zona cutanea, sama zona hemorrhoidalis. Nah, untuk zona columnaris ini terdiri dari lipatan longitudinal columna rectalis yang dibentuk dari corpus cavernosum, epitelnya kolumner atau biasanya juga kuboid. Lalu yang kedua ada pecten renalis, epitel squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau di zona alba. Garis superior pada linea ini disebut dengan linea pectinea, yaitu garis bergigi yang mengikuti katup anal. Ada pula di sini valvula analis. Lalu yang ketiga di zona cutanea, zona cutanea ini memiliki ciri kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Lalu yang keempat ada zona hemorrhoidalis, tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemorrhoid, biasanya karena pelebaran vena hemorrhoidalis. Nah, internal hemorrhoid terjadi di atas linea pectinae, sedangkan external hemorrhoid terjadi di bawah linea pectinante, seperti itu. Lalu yang kedua ada struktur permukaannya. Nah, struktur permukaannya ini ada 4, yaitu kolumna rectalis atau analis, 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal, ada juga valvulae analis serta sinus rectalis. Lalu langsung
ke otot-ototnya, ada 4 otot, yaitu musculus sphincter ani internus, musculus corrugator ani, serta musculus sphincter ani externus, dan musculus puborectalis. Nah, musculus sphincter ani internus ini merupakan otot polos, inervasi simpatis involuntar, kontinuasi lapisan otot sirkuler. Lalu untuk musculus corrugator ani ini merupakan otot polos, kontinuasi lapisan muskular longitudinal. Yang ketiga, musculus sphincter ani externus ini merupakan otot skelet, kontrol voluntar melalui nervus pudendus, memiliki segmen berbeda, yaitu partes subcutaneae, superficialis, dan profunda. Sedangkan musculus puborectalis ini merupakan otot skelet, kontrol voluntar melalui nervus pudendus juga, dan cabang plexus sacralis. Bagian musculus levator ani ini membentuk lengkung di belakang rektum untuk menariknya ke ventral dan membentuk flexus perinealis. Kelakuan yang terjadi pada rektum memungkinkan menyimpan feses dalam ampula rekti. Lalu ini gambarnya rektum dan kanalis analis. Ini gambarnya pada pria. Next, neurovaskularisasi rektum dan anal. Nah, untuk rektum sendiri ada 3 arterinya, yaitu arteri rectalis superior, arteri rectalis media, arteri rectalis inferior. Nah, rektum mendapatkan suplai darah dari arteri rektal superior, lalu arteri rektal inferior, dan juga arteri rektal media. Nah, ketiga arteri itu berasal dari arteri mesenterica inferior. Arteri-arteri ini membawa darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi ke dinding rektum. Lalu untuk venanya sendiri itu ada vena rectalis superior yang beranastomosis dengan vena rectalis media et inferior. Nah, yang akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Ini adalah gambar arteri-arteri yang ada di rektal. Ini juga vena yang ada di rektal. Next, yang di anal. Baik, jadi untuk arteri yang ada di anal itu ada 3 arteri hemoroid superior, arteri hemoroid inferior, dan arteri rektal. Jadi arteri hemoroid superior ini anus mendapatkan suplai darah dari arteri hemoroid superior. Arteri ini berperan dalam menyediakan darah ke hemoroid dan area sekitarnya. Lalu untuk hemoroid inferior, anus mendapatkan suplai darah dari arteri hemoroid inferior. Arteri ini berperan dalam menyediakan darah ke hemoroid dan area sekitarnya. Lalu yang rektal, beberapa cabang arteri rektal juga menyuplai darah ke anus. Lalu pada anal kanal ini, drainase vena yang terletak di atas linea pectinate akan bermuara juga ke vena porta. Sedangkan drainase di bawah linea pectinate akan bermuara ke vena cava inferior. Untuk inervasinya sendiri ada 2, simpatis dan parasimpatis. Untuk yang simpatis ada di nervus splanoconolumbalis, yang parasimpatis ada di nervus splenici pelvici. Nah, rektum bagian kaudal juga mendapat inervasi dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus yang disebut juga nervus hemorrhoidalis inferior. Nervus pudendus ini memainkan peran penting dalam memberikan inervasi ke area sekitar anus. Ini adalah gambarnya inervasi-inervasi yang ada di rektum. Next, peritoneum. Apa itu peritoneum? Kali ini saya akan menjelaskan tentang peritoneum, yaitu peritoneum adalah suatu lapisan tipis dan licin yang membentuk atau terbentuk dari membran serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau keseluruhan viscera abdomen. Fungsi-fungsi dari peritoneal sendiri yaitu sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen, menyimpan lemak, mempertahankan infeksi, dan sebagai alat penggantian organ viscera, serta mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Nah, peritoneum ini ada 2 lapisan, yaitu peritoneum parietale dan peritoneum viscerale. Yang parietale itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen, sedangkan yang viscerale melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ atau organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ atau organ intraperitoneal. Nah, lanjut yang selanjutnya tentang organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Nah, jadi untuk organ intraperitoneum itu adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi peritoneum. Organnya yaitu gaster, duodenum pars superior, ileum, appendix femiformis, kolon transversum, kolon sigmoidea, cauda pancreas, lien, dan hepar. Nah, sedangkan yang retroperitoneal ini
yang dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja, bukan seluruh permukaan seperti organ intraperitoneal. Organnya ini yaitu ada suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali yang part superior, pankreas kecuali cauda, ureter, kolon ascendens and descendens, kidney atau ginjal, esofagus, dan rektum. Nah, biasanya untuk memudahkan kita menghafal, organ retroperitoneal ini disingkat sebagai sepaker. Next, ini adalah gambar dari organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Nah, duplikator peritoneum. Duplikator peritoneum ini dibagi menjadi 3, yaitu ada mesentery, omentum, serta ligamentum peritonei. Nah, yang mesenterium itu yaitu lipatan ganda peritoneum yang luas berbentuk kipas atau penghubung jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Sedangkan mesenterium juga berfungsi sebagai pelekat viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya adalah kolon ke mesokolon, intestinum tenue ke mesenterium, appendix ke mesoappendix, lalu appendix ke mesoappendix atau mesenteriolum. Ini adalah gambarnya dari mesenterium. Selanjutnya omentum, yaitu membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Jenisnya itu ada 2, omentum maius dan omentum minus. Nah, omentum maius ini berbentuk seperti tirai, berasal dari mesenterium dorsalis atau lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura mayor gaster dan duodenum pars superior. Omentum maius ini diinervasi oleh arteri vena gastromentalis dextra dan arteri vena gastromentalis sinistra. Nah, ini tadi jenis omentum maius itu disusun oleh ligamen gastrofrenik, ligamen gastrosplenica, ligamen gastrocolica, dan ligamen splenorenale. Sementara omentum minus ini berasal dari mesenterium ventralis, merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju fascias inferior dari hepar. Disusun oleh 2 ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenale dan gastrohepatica. Nah, ini adalah gambar omentum maius dan et minus. Yang maius yang sebelah kiri yang berbentuk seperti tirai, sedangkan yang minus yang sebelah kanan yang berada di atas, bukan di atas sih, di sampingnya lambung. Selanjutnya tentang duplikator peritoneum. Nah, ada ligamentum peritonei, yaitu melekatkan antar organ ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Ligamentum yang termasuk adalah di hepar, ligamentumnya falciforme, ligamentum hepatoduodenale, dan ligamentum gastrohepatica. Sedangkan di gaster ada ligamentum gastrohepatica, ligamentum gastrosplenica, dan ligamentum gastrocolica. Nah, kali ini saya juga akan menjelaskan tentang apa itu greater sac. Greater sac itu disebut juga sebagai cavum peritonei, yaitu rongga yang dibentuk oleh peritoneum parietale dan peritoneum viscerale. Greater sac ini pada bagian anterosuperior terbagi menjadi pars sinister dan pars dexter oleh ligamentum falciforme hepatis. Dan pada bagian posterior-inferior dibatasi oleh pelekatan mesokolon transversum pada pankreas. Dalam keadaan normal, cavum ini berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini tuh mempunyai fungsi melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Akibatnya akan ada perputaran saat embrional. Pada saat dewasa, cavum peritonei tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi 2 ruangan yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minor. Kedua cavum ini akan berhubungan melalui suatu lubang yang disebut dengan foramen epiploica Winslowi. Nah, lalu yang selanjutnya ada laser sac. Laser sac atau bursa omentalis merupakan ruangan yang irregular, berada di sebelah dorsal, lobus caudatus hepatis, omentum minus, dan gaster, serta berada di dalam omentum maius. Nah, untuk batas-batas dari laser sac sendiri ada anterior dan posterior. Yang di anterior itu berbatasan dengan peritoneum yang membatasi lobus caudatus hepatis, omentum minus, peritoneum yang melapisi pars posterior ventriculi, dan omentum maius. Sedangkan yang posterior akan berbatasan dengan omentum maius, peritoneum yang meliputi kolon transversum, mesolon transversum, dan peritoneum yang meliputi struktur di bagian posterior cavum abdominis seperti pankreas. Lalu ada di suprarenalis sinistra.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang foramen Winslow. Jadi, foramen epiploica winslowi adalah lubang yang menghubungkan greater sac dengan lesser sac. Nah, foramen ini dibatasi oleh di kranial ada processus caudatus hepatis, di ventralnya ada ligamentum hepatoduodenale, di caudal ada pars superior duodeni di bagian caudal, dan di dorsalnya ada peritoneum parietale yang menutupi vena cava inferior. Nah, itu tadi adalah beberapa materi yang saya paparkan tentang sistem digestiva. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih sudah menonton.